Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melanjutkan kewajiban-kewajiban hidup kita. Dan saya senang sekali pada semester ini saya diminta untuk menemani saudara-saudara belajar fikih dan manajemen zakat di dalam judul mata kuliahnya. Tetapi di artikel saya itu saya sebut dengan fikih manajemen zakat. Jadi tidak ada dannya. Saya pikir kalau ada dannya itu menjadi redundant di dalam bahasanya, sebab manajemen dan fikih itu adalah hal yang berbeda. Kalau ada orang mengatakan Umar datang bersama Umar dan Zainab datang, itu berarti cocok karena sama-sama orang. Kalau orang dan kuda itu tidak bisa karena kuda itu bukan orang. Manajemen itu adalah sesuatu yang lain, sedangkan fikih itu adalah sesuatu yang lain. Beda dengan kalau kemudian kita mengatakan fikih manajemen zakat, itu artinya kita belajar manajemen zakat tetapi berbasis kepada fikih atau fikih sebagai perspektif. Itu bedanya antara nama fikih dan manajemen zakat dengan tidak menggunakan dan. Dan itu mempengaruhi, sama dengan orang mengatakan fakultas syariah dan hukum. Itu berarti beda antara syariah dan hukum. Nah, hukum di situ bagaimana cara mendefinisikannya kalau kemudian itu dianggap beda antara hukum dan syariah. Nah, begitu. Jadi itu adalah beberapa hal lah yang kira-kira bisa menjadi bahan pemikiran bagi saudara-saudara. Dan saya membuka wacana pertama pertemuan kita ini dengan memikirkan nama mata kuliah kita ini. Ini menjadi penting karena nama mata kuliah itu adalah bagian dari pengetahuan atau bagian dari ilmu. Mata kuliah sampean ini berada di dalam rumpun fikih atau berada di dalam rumpun manajemen. Nah, itu juga berbeda nanti kompetensinya. Yang ini harus diberikan penjelasan terlebih dahulu. Sama dengan itu, mata kuliah teosofi yang dulu pernah kita protes juga itu. Teosofi itu gabungan antara teologi dan sufi, lalu disebut dengan teosofi. Padahal teosofi itu adalah hal yang berbeda dari teologi, hal yang berbeda dari tasawuf. Artinya teosofi itu adalah hal yang beda sama sekali antara teologi dan tasawuf, tetapi silamusnya kemudian teologi dan tasawuf isinya. Padahal teosofi itu bukan teologi dan tasawuf. Tapi nama mata kuliahnya adalah teologi. Ini adalah kelucuan-kelucuan atau ketidaklucuan sebenarnya ya. Ketidaklucuan akademik yang secara sengaja atau tidak sengaja itu terbiarkan sehingga terjadi pembiaran terhadap ketidakbenaran di dalam dunia akademik yang mestinya menjunjung kebenaran. Begitu. Jadi ini adalah hal yang harus kita pikirkan dan terus kita diskusikan agar supremasi akademik itu berada kepada kebenaran. Jangan sampai salah. Supremasi akademik kok berada pada kebijakan. Kalau supremasi akademik itu berada kepada kebijakan, berarti akademik atau dunia ilmu pengetahuan dikalahkan oleh politik. Dan ini tidak benar. Dunia akademik itu adalah dunia pengetahuan, dan dunia pengetahuan itu adalah dunia kebenaran. Dan dunia kebenaran itu supremasinya yang menjadi super itu mestinya adalah kebenarannya, bukan kebijakannya, begitu. Dan kita terus melakukan protes terhadap ketidakbenaran itu, karena bagaimanapun yang disebut dengan ilmu pengetahuan itu adalah kebenaran. Kalau tidak benar, ya bukan ilmu pengetahuan. Mengapa tidak bisa disebut dengan ilmu pengetahuan kalau tidak benar? Karena ilmu pengetahuan itu mencari kebenaran. Kalau kemudian ada ketidakbenaran di dalam sebuah pengetahuan, ya itu bukan pengetahuan.
Orang bisa disebut dengan tahu itu karena dia benar. Benar itu artinya sesuai antara konsep pada satu sisi dengan fakta atau realita pada sisi yang lain. Kalau kemudian ini saya katakan pulpen, ini pulpen. Menurut sampean benar atau salah? Salah. Salah. Mengapa salah? Karena bukan pulpen, tapi remote. Ya, enggak. Mengapa salah? Karena beda dari realita, Ustaz. Ya, karena konsepnya beda dengan realitanya. Jadi kalau ada objek pengetahuan yang itu beda dengan konsep antara konsep dan realitanya, itu maka tidak bisa disebut dengan benar. Padahal ilmu pengetahuan itu adalah kebenaran. Nah, bagaimana kemudian ada ketidakbenaran di dalam pencarian kebenaran? Begitu ya. Ini adalah bahan pikiran pertama ketika kita masuk ke ke mata kuliah kita yang sekarang ini, fikih dan manajemen zakat. Oleh sebab itu saya mohon maaf, saya menyebutnya tidak fikih dan manajemen zakat, tetapi fikih manajemen zakat. Kalau nanti mata kuliahnya itu masih disebut dengan fikih dan manajemen zakat, itu bukan kesalahan saya. Dan saya tidak bertanggung jawab terhadap istilah fikih dan manajemen, karena itu bukan ranah saya ya. Ranah saya sebagai dosen adalah bagaimana kemudian saya menyampaikan apa yang sebenarnya benar dan menyampaikan apa yang tidak benar itu adalah tidak benar. Apakah tidak benar Pak kalau disebut dengan fikih dan manajemen? Ya itu adalah hal yang berbeda. Bagaimana kemudian disebut dengan dan, kalau kemudian itu adalah hal yang berbeda. Penggunaan kata dan itu dia harus paralel, ada paralelism dalam penggunaan kata dan. Kalau dan itu tidak paralel, maka dia tidak bisa di ini. Wah itu kan sama-sama ilmu Pak ya, semua sama-sama ilmu. Kalau begitu mengapa tidak digabung saja antara fikih dengan biologi, menjadi fikih dan biologi, kan boleh saja. Boleh saja, kalau mau sembrono ya. Jadi gunakan aja. Dan itu sama-sama ilmu kan. Sama-sama ilmu. Dan begitulah seterusnya yang itu nanti akan kita diskusikan. Nah, terlepas dari ketidaksetujuan saya tetap akan menemani saudara di dalam mata kuliah ini. Dan saya sudah menyiapkan bahan dan materinya. Bahan dan materi itu sudah saya share melalui e-learning sejak 2 hari yang lalu dan saya berharap itu sudah terbaca oleh saudara. Ini sudah bisa terlihat? Share screen-nya sudah bisa kelihatan? Bisa, Ustaz. Bisa. Oke, terima kasih. Saudara-saudara, di artikel yang sudah saya berikan kepada saudara dalam bentuk PowerPoint, tetapi saya dikirim dalam bentuk PDF itu adalah pointers-pointers saja. Artinya tidak secara keseluruhan, tetapi itu setidaknya sudah mewakili terhadap apa yang kita ingin bahas. Di dalam istilah fikih manajemen zakat itu ada 3 kata penting yang harus kita pahami. Yang dalam filsafat ilmu kita selalu diajari apabila kita ingin mempelajari tentang ilmu pengetahuan, maka ada 3 hal yang harus kita paham pertama. Yang pertama adalah konsep ontologisnya, yang kedua adalah konsep epistemologisnya, yang ketiga adalah konsep aksiologisnya. Nah, konsep ontologis itu adalah pertanyaan tentang apa. Dan setiap saudara mencari sesuatu harus dimulai dari kata apa. Dan memang pertanyaan orang pertama kali itu ditanyakan adalah apa. Kalau saudara menemukan barang, kemudian saudara baru tahu dengan barang itu, maka pertanyaan pertama adalah apa. Tidak mungkin saudara bertanya bagaimana. Ada barang yang saudara belum pernah melihat, lalu saudara ingin tahu, pertanyaannya pasti apa. Bukan milik siapa, tapi apa dulu. Apa ini? Itu adalah
sense dari berpikir manusia yang konsep ontologis ini harus diketahui terlebih dahulu agar saudara bisa memahami apa sesungguhnya yang sedang kita pelajari ini. Dan begitu mestinya semua ilmu pengetahuan. Semua mata kuliah harus diawali dari konsep ontologisnya dulu. Fikih, manajemen, zakat. Berarti ada 3 hal. Fikih itu adalah paham ya. Paham. Orang mengatakan fik itu berarti paham. Secara etimologis. Tetapi secara terminologis, fikih itu adalah ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasab min adillat tafsiliyah. Jadi adalah ilmu yang berbicara tentang hukum syar'i yang berhubungan dengan perilaku yang diperoleh dari dalil-dalil tafsili. Jadi ada dalil tafsili, ada dalil ijmali. Yang pembahasan tentang dalil itu nanti saudara belajar dari usulul fiqh. Karena itu adalah dalil syar'i, hukum syar'i, maka wastimdaduhu dasarnya minal kitab dari Al-Qur'an, wasunnati dan sunnah, wal ijma'i dan ijma', wal qiyasi dan qiyas. Yang paling utama itu adalah yang pertama. Kalau tidak ditemukan di yang pertama, baru yang kedua. Apabila tidak ditemukan yang kedua dan yang ketiga, baru bisa digunakan. Apabila tidak ditemukan yang ketiga, baru kita menggunakan yang keempat. Begitu runtutan-runtutannya. Jadi kalau ada aturan yang sudah bisa ditemukan dari Al-Quran, ya tidak perlu dicari ijma'. Mengapa? Karena Al-Quran itu adalah dasar utama. Oleh sebab itulah maka di dalam beberapa penjelasan pada artikel ini kita menggunakan Al-Quran. Karena landasan utama dari pelaksanaan zakat sebagai sebuah ajaran itu pasti ada di dalam Al-Qurannya. Dan nanti detailnya baru kita lihat kepada hadis-hadis. Baru kita lihat kepada fikih. Mengapa Pak membahas tentang Al-Quran dan hadis? Karena ini bukan tafsir zakat, bukan hadis zakat. Tetapi fiqhuz zakat. Fikih tentang zakat. Ya, karena fikih itu tetap saja dasarnya adalah Alkitab, wasunnah, wal ijma', wal qiyas. Dan saudara-saudara harus belajar kepada dasarnya, bukan belajar kepada produknya. Fikih itu adalah produk. Dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Wa faidatuhu, orang belajar fikih itu untuk apa sesungguhnya? Tujuannya, kompetensinya apa sih? Yang ingin diharapkan saudara belajar fikih itu? Imtithalu awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahihi. Agar saudara-saudara tahu mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang harus saudara tinggalkan karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegasnya, orang belajar fikih zakat atau fikih manajemen zakat itu tujuan utama atau kompetensi akhir yang ingin diharapkan diperoleh oleh saudara bukan nilai A, bukan nilai B, bukan saudara bisa menjawab, bukan itu. Tujuannya adalah saudara paham lalu saudara melaksanakan. Begitu yang dikatakan oleh Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali bin Ahmad al-Mu'biri al-Mulabari yang itu diambil di dalam kitab Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil Ain. Ini yang dasarnya. Saudara-saudara, selain dari definisi yang kita ambil dari Fathul Mu'in itu, ada definisi lain yang itu kira-kira sama yang saya ambilkan dari kitab Fathul Qoribul Mujib. Sengaja saya sampaikan kepada saudara-saudara dalam bentuk kitab aslinya begini ini agar saudara terbiasa. Belajar fikih kepada ahlinya, bukan belajar fikih kepada Pak Fauzan. Pak Fauzan bukan ahli di dalam bidang fikih. Dan juga jangan belajar fikih kepada tulisan bahasa Indonesia.
Kalau saudara belajar fikih kepada tulisan berbahasa Indonesia, itu bukan sumber asli. Biasakanlah saudara itu belajar kepada sumber asli. Sekalipun tidak bisa, tidak apa-apa. Lama-lama kalau diterus-teruskan, lama-lama bisa. Jangan kalau tidak bisa, kemudian saudara putus asa, dan kemudian saudara tidak belajar terus. Gitu ya. Di dalam Fathul Qoribul Mujib, itu dijelaskan bahwa fikih sama, yaitu al-fahmu. Wastilahan, al-ilmu bi'akami syar'iyyatil amaliyatil muktasab min adillatit tafsiliyah. Sama, penjelasannya sama. Nah, yang agak lebih detail lagi adalah apa yang dikatakan oleh Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i yang ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Khin dan teman-teman. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa fikih yang saya gunakan di dalam pembelajaran ini adalah fikih Syafi'iyah. Mengapa fikih Syafi'iyah? Karena fikih ini yang banyak dianut oleh masyarakat dan tentu saudara-saudara juga. Kalau saudara ingin belajar kepada fikih-fikih yang lain, maka saya persilakan nanti di dalam diskusi saudara mengambil dari kitab-kitab yang lain. Tetapi ini tidak menjadi bahan utama kita untuk diskusi. Yang didiskusikan itu yang harus dimasukkan ke dalam pikiran kita dan kemudian nanti diharapkan itu menjadi pedoman dalam perilaku kehidupan kita adalah yang Syafi'i. Mengapa demikian? Saudara-saudara, lembaga pendidikan kita ini memang negara, memang negeri. Tetapi dari historisitas pendiriannya, yang mendirikan itu adalah para ahlus sunnah wal jamaah. Oleh sebab itu, maka saya pikir, selain dari kepentingan untuk pendidikan dalam rangka regenerasi, maka ada nilai dakwah di dalamnya. Dan dakwah yang harus dikembangkan di kampus kita ini adalah yang bermazhab ahlus sunnah wal jamaah, baik NU maupun Muhammadiyah sama saja. Asalkan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi bukan Mu'tazili, bukan Syi'i, tetapi ahlus sunnah wal jamaah. Dan karena mayoritas yang diikuti oleh masyarakat Indonesia itu adalah Syafi'i, dan saya ingin kemudian mengembangkan cara berpikir imam Syafi'i, maka yang saya gunakan di dalam rujukan-rujukan itu adalah yang Syafi'i dan Syafi'iyah. Fa'an khairi ma yashtaghilu bihil insanu ma'rifatul halali wal harami minal ahkam. Orang yang baik itu orang yang bagaimana sih? Kata Dr. Mustafa Al-Khin, yang baik itu adalah orang yang menyibukkan untuk mencari pengetahuan tentang halal dan haram. Wa ilmu sahih, dan ilmu-ilmu yang benar. Minal fasid, minal amal. Terjauhkan dari ilmu-ilmu yang fasid. Apa ada ilmu yang fasid? Banyak. Ilmu-ilmu yang dikembangkan dengan paradigma yang tidak sesuai dengan paradigma yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu adalah ilmu-ilmu yang tidak benar. Mengapa? Karena agama ini hadir berdasarkan terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan di dalam setiap kita melaksanakan ajaran agama, baik itu kepentingan sosial maupun pengembangan kebudayaan, maka mesti didasarkan terhadap apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya sering mengatakan, jangan pernah menjadi nabi lagi. Islam sudah tidak membutuhkan nabi. Jangan membuat ajaran baru karena Islam ini tidak perlu diberikan ajaran baru. Islam ini sudah komprehensif, Islam ini sudah lengkap, dan dengan selesainya kenabian setelah Rasulullah SAW, artinya tidak ada nabi lagi, maka jangan berperilaku seperti nabi. Kita ini pengikut
bukan pembuat. Kita ini bukan syarih, siapapun kita. Kiai kah, profesor kah, atau apalah. Jangan menjadi nabi. Ikutilah apa yang diajarkan oleh Rasulullah, agar apa yang diperoleh oleh mahasiswa itu adalah seperti apa yang diterimakan oleh para sahabat dari Rasulullah SAW, dan sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, 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 tabi'in mengajarkan kepada ulama, ulama mengajarkan kepada santri, dan begitu seterusnya, sehingga pembelajaran tentang agama Islam itu mulai dari awal sampai akhir itu sama. Karena apa? Karena ini adalah agama. Tidak perlu ada pembaharuan. Tidak perlu ada pembaharuan di dalam agama. Yang diperbarui itu adalah bagaimana cara memaknai agama agar bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi kita. Agamanya jangan diperbarui. Agama tidak perlu diperbarui. Ada modernisme agama, tidak boleh. Mengapa? Agama tidak perlu dimodernisasi. Jika agama sudah dimodernisasi, maka agama itu sudah terlepas dari aslinya. Dan agama yang sudah terlepas dari aslinya, maka diyakini agama itu sudah tidak sesuai dengan yang asli. Kalau ada agama yang tidak sesuai dengan yang asli, maka berarti agama baru. Kalau itu adalah agama baru, maka berarti bukan agamanya Rasulullah SAW. Nah, itu logikanya ya. Kalau begitu apa bedanya dengan fikih? Ada beberapa slide yang sudah saya siapkan, tetapi saudara nanti bisa kembangkan sendiri. Saudara bisa